go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Alzaira dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Institut Tazkiyah Angkatan 2023. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terkait kesadaran terhadap perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak kita bisa sadari sebagai zolim atau dosa. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya memiliki konsekuensi yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Dan melalui video kali ini, saya akan menjelajahi beberapa contoh konkret dari tindakan-tindakan tersebut dan mengungkapkan mengapa kita perlu lebih memperhatikan kesadaran dan tanggung jawab kita terhadap hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Saya akan membahas apa itu al-kabair, dosa besar, as-shaghair, dosa kecil, mazalim, yaitu zolim. Nah, di sini nanti saya akan membahas atau menjelaskan contoh-contoh dari perbuatan dosa besar, dosa kecil, dan zolim tersebut. Di sini saya akan menjelaskan al-kabair, yaitu dosa besar. Menurut bahasa Arab, dosa besar al-kabair berasal dari kata akbar, yang berarti besar. Sedangkan menurut istilah ulama, al-kabair adalah dosa-dosa besar yang harus dijauhi. Dosa besar ialah termasuk perbuatan tercela yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Adapun contoh dosa besar, yang pertama meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama dalam agama Islam dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling penting. Meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menunjukkan ketidaktaatan terhadap perintah Allah yang dapat mengakibatkan dosa besar karena melanggar kewajiban utama dalam agama Islam. Yang kedua, meninggalkan kewajiban agama. Menunaikan kewajiban agama seperti berpuasa, menunaikan zakat, atau menunaikan haji jika mampu merupakan perintah langsung dari Allah dalam Islam. Meninggalkan kewajiban-kewajiban ini tanpa alasan yang sah menunjukkan sikap tidak patuh terhadap ajaran agama dan dapat dianggap sebagai dosa besar karena melanggar perintah Allah yang telah ditetapkan. Adapun yang ketiga, yaitu menghina atau mencemarkan nama baik orang lain. Menghina atau mencemarkan nama baik orang lain dengan menyebarkan fitnah, rumor palsu, atau ghibah adalah perbuatan yang melanggar norma-norma etika dan moral dalam Islam. Tindakan ini tidak hanya merugikan orang yang menjadi korban, tapi juga dapat menimbulkan konflik dan kerusakan hubungan antar sesama. Oleh karena itu, menghina atau mencemarkan nama baik orang lain juga dianggap sebagai dosa besar dalam agama Islam. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu as-shaghair, dosa kecil. As-shaghair atau dosa kecil adalah dosa yang dalam dalil tidak ada hukuman atau ancaman khusus di dunia atau di akhirat bagi seseorang yang mengerjakannya atau tidak disebut sebagian dosa yang besar, yang mana sebagian dari dosa-dosa kecil ini dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan amal kebaikan. Adapun contoh dari dosa kecil, yaitu yang pertama, mengucapkan kata-kata buruk. Kadang-kadang kita mungkin tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan bisa menyakiti perasaan orang lain. Menggunakan kata-kata kasar, menggolok-golok, atau mengkritik orang lain secara negatif adalah contoh dari dosa kecil yang sering tidak disadari. Yang kedua, menghamburkan waktu. Menghabiskan waktu dengan sia-sia atau tidak produktif adalah contoh dosa kecil yang sering tidak disadari. Misalnya, terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial atau menonton acara televisi yang tidak mendidik. Adapun contoh yang ketiga, yaitu menghindari memberi sedekah. Terkadang kita mungkin tidak menyadari bahwa kita memiliki kesempatan untuk memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Bahwa menghindari memberi sedekah atau menolak membantu orang lain dalam kebutuhan adalah contoh dosa kecil yang sering tidak disadari. Adapun pembahasan yang ketiga, yaitu mazalim atau zalim. Menurut bahasa Arab, kata zalim dalam ajaran Islam berarti dhalim, yang maknanya sebuah perkara atau sesuatu yang kondisinya bukan selayaknya. Orang yang melakukan perbuatan zalim dinamakan dengan zalimin. Pun contoh dari mazalim atau zalim. Yang pertama, menggosip atau membicarakan orang lain di belakang. Banyak orang yang sering melakukan hal ini tanpa menyadari bahwa ini adalah perbuatan zalim. Menggosip atau membicarakan orang lain di belakang dapat merusak reputasi dan perasaan orang tersebut. Yang kedua, membuat orang lain tersinggung atau sedih. Kadang-kadang kita mungkin tidak sengaja mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain tersinggung atau sedih, meskipun tidak disengaja. Ini bisa menjadi zalim jika kita tidak meminta maaf dan berusaha memperbaiki kesalahan kita. Adapun yang ketiga, yaitu tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lain, baik dalam bentuk kata-kata atau tindakan, adalah perbuatan zalim. Setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik. Mungkin
Cukup sekian dari saya mengenai contoh dan penjelasan dari dosa besar, dosa kecil, dan zolim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.